plastik apa ya? Nggih. Nggak boten ngangge kayu gitu. Boten. 709 partikel PM2,5 dan ini cukup berbahaya juga ya kalau misalnya kita hirup terus-menerus. Salah satu jenis dari mikroplastik. Terjadi beberapa kerusakan jaringan, mulai cacat di kaki, di otaknya. Coba deh cek di Google, makanan berbahan dasar kedelai, tahu. Wah, banyak loh jenis-jenis tahu mentah. Belum lagi kalau udah disulap jadi penganan yang bikin ngiler penikmatnya. Makin banyak aja modelannya. Tapi tahu nggak kalau ada tahu yang dibuat dengan bahan bakar sampah plastik? Nah, sepertinya aman-aman aja sebagai pengganti bahan bakar yang lain seperti kayu bakar atau gas. Tapi nyatanya bikin tahu yang mestinya sehat dikonsumsi jadi mengancam kesehatan penikmatnya. Or, bahkan bisa membahayakan jiwa jika dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Yuk nonton yang lengkap biar clear bahayanya di mana. Tahu rasa sampah plastik. Simak ya. Familiar nggak dengan makanan yang satu ini? Kalau nggak tahu sih, keterlaluan banget. Secara makanan ini, basis fansnya banyak loh. Makanan yang berbahan dasar kedelai ini cocok buat cemilan, tapi cocok juga buat teman makanan berat. Asik kan? Ya cuma sayangnya kami dapat kabar nggak asik seputar proses produksinya. Emang apa sih yang ganggu dari proses bikin tahu ini? Nah, biar paham, cus aja deh, langsung kita selidiki, biar nggak makin penasaran. Dari jauh nampak asap hitam pekat melayang-layang di langit menghalangi sinar matahari pagi. Banyaknya cerobong yang membuang asap pekat ke udara dibarengi aroma memualkan menandakan ada kegiatan produksi besar di sentra pembuatan tahu ini. Biar lebih clear, kita masuk lebih dalam. Rumah produksi tahu ini kami jadikan sampel awal penelusuran kami. Gak ada yang aneh sih produksi tahu di sini, wajar aja kok. Tapi tunggu dulu, tengok deh, bahan bakar yang dipakai di sini. Ya ampun, bukan kayu bakar ternyata. Melainkan karet spon bekas sisa potongan alas sepatu ataupun sandal yang dipakai untuk goreng tahu. Baunya nggak enak banget, agak bikin sesak di dada. Gimana nih, kira-kira tahu yang diproduksi ini aman nggak ya dikonsumsi? Biar nggak asal nuduh, kami bawa sampel tahu dari sini untuk diuji di laboratorium. Nah, mumpung masih di sentra produksi tahu di wilayah Sidoarjo ini, sayang kalau cuma satu pabrik tahu saja yang kami telisik. Biar lebih mantap, coba intip kembali pabrik tahu lain yang lokasinya nggak jauh-jauh amat dan masih di satu desa yang sama. Pemandangan agak mirip dengan sebelumnya. Pertama kali masuk pabrik tahu ini, mata langsung menyenter tumpukan cacahan plastik di depan pintu masuk. Untuk apa ya plastik-plastik ada di sini? Tapi pas mendekat ke area penggorengan, semuanya terjawab. Cacahan plastik yang ternyata sampah ini rupanya digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menggoreng tahu. Pasti ada alasannya dong. Itu apa? Oh, plastik apa ya? Nggih. Plastik. Sampah nggih. Boten ngangge apa? Kayu gitu. Boten. Tapi malah apik nganggo. Nggih. Sampah ngene iki. Kabeh ngene kok banteran. Berapa? Kebanteran. Nah, enggak. Sing tambah ngene iki. Heeh. Banteran akhirnya abang. Napa nih? Jobone abang, jalane kayak mentah. Tahune keberangas ngoten lho, Mas. Katanya kelas tenangan. Oh, makane nganggone Nggih. plastik. Nggih. Dari pinten niki, Bu? Kali cocok kok ngene iki. Pinten? Oke, 80 bok. 80 bok. Eh, 80 bok iki kawan. Oh, sekawan 80. Kali bosalah yang tunggal. Heeh.
Ini adalah sebuah pabrik tahu yang bisa dibilang besar jika dilihat dari jumlah produksi tahu yang dihasilkan, yang pastinya berbanding lurus dengan kebutuhan sampah plastik yang digunakan untuk proses ngegoreng tahu. Dari kiriman berapa, Bu? Plastik tuh, Bu? Kali seruntul, kadang itu. Nggih, ikan seruntul, kali seruntul. Sampai dinten. Nggih, benditan. Mobil pickup ya? Pickup niku nggih. Nah, gini ki sampun pirang suwi, Bu? Gimana bulan sampai iki? Kuwi nenten sampahnya. Gangsal tahun. Sampun ngangge sampah. Nggih, sampah ngaten. Sampah ngaten niku. Pinten tahun jenengan? Gangsal tahun. Gangsal. Layak enggaknya konsumsi, tahu-tahu yang diproduksi di sini sama juga kita sampling buat diteliti. Baru aja mau ngegas balik kandang, tiba-tiba ada mobil yang kami duga bawa sampah plastik, parkir di pabrik tahu yang kami kunjungi. Ya sekalian aja deh korek informasi, kali ini targetnya si penyuplai sampah plastik. Pinten sakniki, Pak? Sak truk sak Tiga. 300. Murah mas ini mas. Tukune kono lho. Masya Allah saya regane. Tuku teng ning ndi? Nang sing mepe iku mas. Oh, sing mepe. Sing gemur iku. Oh, lan jenengan tuku sing ning mepe pinten? 12. Pinten? 12. 12. Iki wis kate rego lawas dadi aku ngikuti 12 sekeranjang. sekeranjang. Iya. Lah niki nenten pirang keranjang niki, Pak? 22, 20. 20. Iya. Artone pinten berarti sakniki? Nek Ya kali-kali kan aja mas. 22 kali 20 berapa? 200 lebih kan? 240. Iya. Heeh. Nah, padahal 300. Belum ongkos kuliah 50. Tinggal berapa itu? Tinggal 30 kan? 30.000. Iya, itu mobil sama saya. Ada yang menarik dari cacahan sampah plastik yang dikirimnya. Beberapa bekas bungkus makanan yang masih utuh ini justru tak pernah terlihat beredar atau dijual di pasaran Indonesia. Setelah dipelototin lebih lama, plastik bekas bungkus makanan ini disinyalir berasal dari luar negeri. Nggak ada cap BPOM yang menjadi standar SNI untuk produk pasar di Indonesia. Kok bisa? Harus ngecek nih lokasi mobil ini ambil muatan sampah. Oke, lanjut kita buntutin. Mobil parkir di area terbuka yang penuh sampah plastik. Makin penasaran, dari mana sampah plastik ini berasal? Penelusuran belum beres nih. Aktivitas pabrik tahu yang pakai sampah plastik masih jadi target berikutnya. Mungkin karena sentranya, cari pabrik tahu di sini gampang banget. Cukup cari kepulan asap hitam di langit, jadi jalan pintas menelisik aktivitas tak lazim yang dilakukan banyak pengusaha tahu di sini. Obrolan ringan kembali dilancarkan. Berarti niki sabal niku ya, Pak ya? Sabal gede niku. Niku 3.000. 3.000. 3.000 sebagai kan jomplang tok. Lah. Golek-golek. Kasarane sapi kepinten. Lagi tidak, Pak. Tidak niku lan. Beda. Nek kalau seniki 16 balik 200. 16 Pak. Balik 200. Lebih murah ya berarti, Pak. Ini bang ngangge Kayu bakar. Kayu. Kayu bakar wis gak gak nutup. Dan jenengan biasanya nek ngene iki entek pirang dino, Mas? Kulo niki nggih ningali garapan, Mas ini garapane kuat ya. Paham garapane. Kulo jam 5 wis tabunan. Jam 5 wis tabunan. Saat dino entek. Ya telas ini kok. Niku 16 balik rong dino. Rong dino. Campur sing ngene niki. Oh niki lho, sekolah niki mbet apa? Sing kirim niki lho, yang sekawan kirim sampah niki. Saben dinten. Mboten nggih, saenten nih kirim. Oh, saenten. Kirim. Wah, cerita yang setali 3 uang dengan beberapa pabrik sebelumnya. Bahan bakar sampah plastik jadi pilihan utama untuk menangguk untung besar. Terus gimana ya nasib tahu-tahu yang diproduksi menggunakan sampah plastik ini?
Semua sampel tahu yang diambil sebelumnya kami bawa ke laboratorium Ekoton, sebuah yayasan kajian ekologi dan konservasi lahan basah yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini sampel tahu diuji terkait kemungkinan adanya kandungan zat atau partikel berbahaya yang mungkin nyampur saat proses produksi berlangsung. Sampel tahu, baik permukaan kulit atas, bawah, hingga bagian dalam tahu diambil. Potongan tahu ini dihancurkan. Next, diekstraksi dengan larutan Aquades. Tahu yang sudah dituangkan dalam tabung-tabung ini lanjut masuk ke mesin sentrifugasi. Tujuannya untuk memaksimalkan proses ekstraksi dari tahu. Tapi kenapa yang diambil tuh justru bagian lapisan atasnya, Mbak? Karena mikroplastik itu kan sama sampelnya ini berat molekulnya lebih kecil ya. Jadi mikroplastik itu dia akan melayang di lapisan atas gitu ya. Nah, udah saatnya nih ngelihat partikel apa aja yang ada dalam tahu. Gunain lensa pembesaran mikroskop. Hasilnya tidak disangka-sangka. Ada partikel asing yang ikut mengontaminasi sampel tahu ini. Nah ini oke, saya nambahin satu ini cukup lumayan besar ya. Mana, Mbak? Nah ini oke, ini plastik bening gitu ya, kayak bening gitu. Nah ini bisa dari kemasan plastik yang kayak saset, terus habis itu plastik yang bening. Ternyata ya ini mikroplastiknya akhirnya terdeteksi juga. Nah ini ada jenis yang lain lagi di sampel tahu. Jadi di sini dilihatkan tuh ya, ada kayak benang gitu. Nah ini yang warna merah ini adalah fiber. Fiber ini salah satu jenis dari mikroplastik gitu. Ini jenis fiber. Jadi ini adalah termasuk dalam kategori mikroplastik. Kira-kira 1 milian ya. Dan ini terkandung dalam sampel tahu. Waktu pembakaran itu kan mengeluarkan asap gitu ya, mengeluarkan asap, dan akhirnya secara tidak sengaja bahwa waktu proses pembentukan atau pemproduksian si tahu ini, nah partikel ini juga akan terikut. Ini jadi fakta yang bikin kaget sekaligus khawatir. Sampel tahu ini ternyata terkontaminasi partikel mikroplastik. Bahayakah bagi kesehatan manusia? Yang namanya mikroplastik itu sangat kecil, ukurannya mulai dari mikron ya sampai ada ke milimeter ya. Tapi yang paling bahaya itu ukuran yang sampai mikron yang bisa menembus membran sel. Pada mencet yang hamil itu embrionya akan terjadi beberapa kerusakan jaringan, sehingga pada saat lahir diamati gitu, cacatnya mulai cacat di kaki, di otaknya, di ginjalnya, di organ internal lainnya. Pada sistem reproduksi itu terbukti mengganggu proses pembentukan spermatozoa, mulai viabilitas itu kemampuan hidup, morfologi bentuk kepala atau bentuk ekornya, kemudian motilitas, yang motilitas itu pergerakannya, itu sudah terbukti semua variabel itu menurun. Pada riset-riset yang contohnya pada embrio, itu menyebabkan kematian jaringan embrio, yang akhirnya bisa menyebabkan mutasi pada tingkat DNA, mutasi pada sel yang mungkin menyebabkan pada sel kanker. Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan kawasan industri pabrik tahu yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun lamanya. Sayangnya masih banyak pengusaha di sini yang gunain bahan bakar plastik buat bikin tahu. Terus kualitas udaranya gimana nih? Jadi di sini kita mau ukur PM2,5-nya. Jadi PM2,5 itu partikel seperti polutan, debu itu bakal akan terdeteksi di alat ini gitu. Jadi kalau di sini kan kalau saya aktifkan ini kan, nah ini ada warnanya gitu ya, hijau, kuning, orange, ungu.
merah sampai merah menyala. Nah, dan batas maksimal yang dari ini ya BMKG itu 65 mikrogram per meter kubik. Dari aromanya sudah bau ya. Tinggi banget, 709. 709. Berarti benar-benar banyak banget ini partikel PM2,5. Dan ini cukup berbahaya juga ya kalau misalnya kita hirup terus-menerus gitu. Akumulasi polutan yang masuk ke dalam paru-paru juga makin banyak gitu. Jadi itu ada di level paling atas ya Iya, berarti? di level paling merah ini ya. Tuh, makin naik gitu. Jadi waktu bakar ini, waktu ketika sentra tahu ini bakar plastik, ini langsung ini tinggi gitu. Kalau dengan indikator seperti itu, Mbak, cukup berbahaya kah? Iya, cukup berbahaya. Apalagi ini kan aktivitas padat penduduk ya. Berarti masih ada masih ada manusianya itu di sini. Nah, yang terdampak ini juga nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak kecil kayak gitu tuh juga rawan sekali gitu kan. Apalagi polusi udara ini kan sangat sensitif juga untuk anak-anak. Miris jika melihat fakta yang ada. Hampir setiap hari, kawasan padat penduduk ini, masyarakatnya harus menghirup udara nggak sehat karena dikepung asap hitam pekat yang dipaparkan dari pabrik-pabrik tahu di sini. Lalu efeknya gimana ya ke manusia? Banyak ya kandungan zat yang terkandung di dalam asap ya. Jadi mulai dari karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian nitrogen sulfida, kemudian hidrogen sulfida, kemudian hidrokarbon dan sebagainya. Jadi kalau dihirup oleh kita ya bisa menyebabkan gangguan saluran pernafasan akut sampai dengan kronis ya. Kemudian juga bisa menyebabkan tadi bisa bronkitis atau mungkin memicu jadi asma, atau orang yang memang memiliki asma tadinya bisa mungkin akan memperberat, jadi sehingga menimbulkan serangan berulang. Kemudian jangka panjangnya bisa kena yang namanya penyakit paru obstruksi kronis, bahkan sampai dengan mungkin kanker paru. Pabrik tahu yang memakai sampah plastik sebagai bahan bakar utama dan membawa dampak negatif dari hasil produksi maupun dampak lingkungan memang tidak bisa disalahkan begitu saja. Hadirnya plastik bekas seperti ini memang jadi permasalahan yang terus akan berulang dari waktu ke waktu. Seperti di sebuah area terbuka di sini. Masyarakat terlihat sibuk menjemur sampah plastik di bawah terik matahari langsung. Sampah plastik seperti ini punya nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat setempat. Terus, markas sampah plastik ini di mana sebenarnya? Ini adalah scrap ya, atau tumpukan sisa dari proses kegiatan industri yang ada di pabrik kertas. Jadi mereka membuang atau diberikan ke masyarakat seperti ini. Ya, ini ya. Ini makanan. Kanada ini mas, kita bisa lihat. Nah dari sini kita bisa memastikan bahwasanya ini adalah sampah impor ya kan, yang masuk lewat pabrik kertas, yang diimpor oleh pabrik kertas untuk bahan baku mereka. Seharusnya ini sampah-sampah ini tidak ada di sini mas. Seharusnya mereka boleh mengimpor hanya untuk bahan baku aja, yaitu kertas, majalah, terus koran kan itu yang boleh diimpor. Tapi yang sampah itu seharusnya tidak boleh, karena Undang-Undang kita 18/2008 melarang mengimpor sampah dari luar negeri, kan gitu. Jadi ini akhirnya dimanfaatkan oleh siapa nih mas? Ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dijemur dan nantinya akan dijual ke perusahaan tahu dan kerupuk, dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Hal ini pun diamini oleh salah seorang pengepul sampah plastik impor dari perusahaan kertas. Saya ngambil sendiri. Ya, jadi harga itu dikeluarin ke lahan orang. Nah, di situ kita beli. Langsung bukan pengelola warga. Berarti penampung lah. Penampung. Tapi ada lahan, cuman di situ lahan itu udah disuruh sama beli. Itu kan berapa? Itu hanya perda. Berapa itu? 100.
100.000. Satu dam itu berapa? Jadi gini, Ya. paling lebih kurang 3 ini. Oh, 3 rit. 3 rit. Iya. Ingat loh guys, ini edukasi ya. Nggak menuduh dan berbasis sains. Perlu diingat, ini hanya segelintir dari segitu banyak tahu yang beredar yang pastinya sehat buat dikonsumsi. Jadi pastikan tetap makan tahu ya, buat yang doyan. Yang penting bahan bakunya bersih dan higienis. Oh ya, kisah ini masih ada sambungannya loh. So pantengin terus Buser Investigasi pekan depan. Kita sudah di penghujung acara, jadi Buser Investigasi pamit dulu. Thanks for watching. I'll see you around.